Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai kita dengan Denisa Ekalista, seorang anak muda yang telah memutuskan masa depannya untuk menggeluti bisnis berbasis IT, berbasis online, dan dia memutuskan untuk betul-betul fight, memperjuangkan bisnis dia ini dalam bentuk yang lebih real, meneruskan bisnis yang sudah dirintisnya sejak dari Dapur Singkip. Denisa, bagaimana caranya kamu bisa ikut terlibat dalam program anugerah entrepreneurship yang diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi di Padang yang didukung oleh Koordinator Wilayah Dikti 10, dan kamu katanya berhasil menyisihkan lebih 1.000 peserta dari beberapa perguruan tinggi yang ada di dalam wilayah Dikti 10 ini dan masuk ke dalam 6 besar. Dan proposal bisnis kamu ini dianggap sangat menarik, dan itu sebuah bisnis atau yang kamu tawarkan dari pengalaman kamu yang ada di Batam, dan itu mungkin akan kamu jadikan semacam bisnis kamu masa depan. Silakan cerita, bagaimana ceritanya kamu bisa menemukan sebuah peluang seperti itu. Baik. Sebenarnya saya juga nggak nyangka gitu, kemarin emang semua mahasiswa-mahasiswi akuntansi dan manajemen itu diwajibkan dosen saya untuk submit proposal ke event ini gitu. Ya. Bahkan pas saya diinfo itu tiba-tiba sama dosen saya, Denesa ini nama kamu ya, dia bilang gitu kan. Terus dia kirim hasil finalnya kan, ada sekitar 15 finalis untuk kategori bisnis plan dan 10 untuk kategori bisnis berjalan, dan kebetulan saya itu di kategori bisnis plan gitu. Pas diinfo sama dosen saya bahkan sama sekali nggak ingat kapan saya submit proposal itu secara pasti, tanggalnya kapan, bulannya kapan gitu. Terus setelah saya scroll balik lagi gitu, ternyata saya sampai itu di bulan Juli. Pas akhir-akhir semester gitu di bulan Juli. Tiba-tiba dapat info dari dosen saya sempat kaget gitu. Kok bisa, kapan gitu, kapan saya submitnya gitu. Ternyata itu memang kemarin saya ada submit. Saya ingat saya ada submit, cuma saya nggak ingat kapan pastinya gitu. Terus tiba-tiba diinfo sama dosen saya, katanya harus ikut final presentation di Padang gitu. Kalau ditanya motivasi untuk ngikut lomba ini, jujur saya nggak expect bakal sampai jadi finalis atau bahkan 6 besar gitu. Iya, karena memang awalnya submit gitu, submit aja proposalnya dulu gitu, nggak mikir sampai kemana-mana gitu. Terus emang tiba-tiba pas diinfo kayak gitu, kaget sendiri gitu. Pas kebetulan saya itu lagi di kantor yang posisinya mau pulang ke rumah gitu. Pas di jalan itu sebenarnya saya sempat terharu sendiri gitu, sampai nangis, sampai terharu sendiri kayak ya keren kali gitu. Sebenarnya saya bukan lihat saya yang keren kayak, tapi saya lihat rencana Tuhan itu keren banget gitu. Jujur di tahun ini saya dapat lumayan banyak pencapaian-pencapaian hebat yang menurut saya itu di luar dugaan saya sebelumnya gitu. Jadi kayak memang benar-benar sebenarnya ini bukan saya yang hebat atau bukan saya yang pintar dan sebagainya, tapi di sini saya bisa lihat bagaimana kita proses mendewasakan saya, bagaimana proses membentuk saya sampai di titik ini, dan bisnis plan bagaimana. Kamu itu bisnis plan apa ya? Yang kamu tawarkan ke panitia penyelenggara itu? Bisnis apa di Batam yang kamu temukan? Berarti bisnisnya di Batam kan? Atau bisnisnya di Batam lah ya? Bisnisnya itu masih dalam bentuk ide bisnis, rencana bisnis ya, kan, bisnis plan, rencana bisnis. Itu bisnisnya itu bisnis startup. Jadi di bagian education technology, jadi bisnis yang saya teknologi pendidikan ini, ya, artinya kamu ambil bisnis pendidikan dengan menggunakan teknologi IT, dan itu yang kamu kembangkan, dan itu berdasarkan yang pengamatan kamu selama masa di Batam dan juga di tempat-tempat lain, membaca dari referensi yang lain seperti itu. Jadi bisnis plan kamu itu tentang pendidikan, teknologi pendidikan yang berbasis online seperti itu mungkin ya. Ya benar Pak. Sebenarnya bukan sejak saya di Batam aja sih, karena dari semester 1 itu saya masih di Dabo karena kuliahnya online. Semenjak itu kan udah banyak tuh bermunculan bisnis baru, perkembangan teknologi semakin melesat. Dari sana kayak saya itu sering kepo-kepoin hal-hal baru gitu, apa sih yang cocok gitu, gini gitu. Nah,
saya temukanlah ketertarikan saya itu di bidang startup, di dunia perusahaan digital gitu. Jadi pas kebetulan juga di kuliah itu ada project yang disuruh bikin bisnis project gitu. Nah, di sanalah saya langsung bikinnya itu ketertarikan saya ke dunia startup gitu. Startup itu kan berarti bisnis pemula lah ya, bisnis pemula. Bisa para pemula, bisa awal para pemula, terutama biasanya anak-anak muda yang menyukai bisnis startup itu, tapi kamu memilih masalah bidang pendidikan dengan basis online. Nah itu kira-kira apa yang bentuk tawaran kamu, bentuk bisnis yang kamu tawarkan itu, yang kamu tawarkan untuk kamu presentasi di Padang itu apa? Misalnya apakah itu bimbingan belajar, apakah itu memudahkan orang aku pendidikan dengan yang lain, tapi masih dalam bidang pendidikan. Seperti apa bentuk kira-kira? Kalau wujudnya nanti bisnis itu seperti apa bentuk kira-kira seperti apa? Oke. Bisnis produknya itu berupa aplikasi. Jadi aplikasinya itu didesain. Jadi bisnis yang di dalamnya itu ada fitur-fitur yang dalam aplikasinya itu yang sebenarnya yang bisa dijadikan bisnis, ada seperti ruang belajar kayak bimbingan belajar. Terus ada berbagai macam, dia sebenarnya fitur-fiturnya itu ada berbagai macam, mulai dari fitur ruang belajar, ada juga fitur untuk edukator, ada fitur untuk kita bisa mengasah kreativitas. Di sana kita bisa menemukan wadah-wadah seperti organisasi atau komunitas yang bisa kita temukan di sana gitu. Juga ada info-info seperti event, lomba dan sebagainya yang bisa menunjang gitu. Itu sebenarnya ada banyak fitur-fitur yang saya desain di aplikasi itu. Nah, dari sanalah saya melihat kalau pendidikan itu nggak selamanya tentang akademik, tentang mendapatkan nilai tinggi dan sebagainya, tapi non-akademik justru juga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan kita gitu. Karena kita pintar di sekolah aja nggak cukup, tapi kita harus bisa beradaptasi di lingkungan kita gitu. Jadi itu pilihannya, artinya itu sebuah model belajar, teknologi belajar di luar kampus sebetulnya, tidak harus di bangku kuliah, di luar itu ya, bimbing belajar, aplikasi ini bentuk aplikasi ini sudah ada di dunia lain, misalnya daerah katakanlah di negara-negara maju yang kamu ambil modelnya seperti itu. Oke, kalau untuk bentuk itu sendiri sebenarnya startup udah banyak bermunculan khususnya di Indonesia. Kalau untuk di bidang belajar sendiri mungkin kita udah nggak familiar lagi sama yang namanya Ruang Guru. Nah, itu Ruang Guru juga salah satu bentuk startup education technology. Cuma untuk di Ruang Guru itu, di satu aplikasi Ruang Guru itu fokusnya ke akademik aja gitu. Tapi yang di sini itu sebenarnya bisnis itu nggak selamanya tentang menemukan hal baru, tapi bagaimana kita bisa berinovasi menciptakan hal baru gitu. Kayak kita menemukan suatu masalah yang masih ada nih di lingkungan sekitar kita. Kalau di lingkungan sekitar saya itu, saya sering menemukan orang-orang yang masih sering insecure, kayak membandingkan antara kualitas pendidikan di desa kampung atau dengan di kota-kota lain gitu. Kayak kok bisa dia dapat perguruan tinggi negeri yang bagus, masuk UI, masuk UGM, terus dia bisa berkarir di usia muda dan sebagainya. Nah, mindset itu yang harus dirubah gitu. Karena saya percaya kalau setiap dari kita itu punya versi limited edition yang pasti mungkin orang lain nggak punya gitu. Just focus on that gitu. Nggak perlu kita sibuk mikirin orang lain kenapa gini-gini gitu-gitu, tapi kita fokus sama pengembangan diri kita sendiri gitu. Jadi dengan kita mengembangkan self-development kita mengembangkan mindset kita, memperbaiki mindset kita, otomatis pendidikan kita itu di bagian maupun akademik atau non-akademik itu kita bisa lihat fokus kita itu di mana gitu. Kita itu bukan robot, bukan master super yang bisa semua hal gitu. Bisa kalau misalnya seorang pebisnis, mungkin dia nggak perlu jago di bidang olahraga, seorang atlet mungkin nggak perlu jago di bidang matematika dan sebagainya gitu. Nah, makanya kita cuma harus fokus dengan minat kita gitu. Itu sih yang saya simpulkan. Dalam presentasi di Padang itu berapa banyak saingan kamu waktu final itu? Untuk total pesertanya itu
di bisnis plan ada 1180, lalu finalisnya 15, yang diberangkatkan ke Padang itu ada 15 finalis untuk kategori bisnis plan dan 10 untuk kategori bisnis usaha berjalan. Jadi 15 di kategori bisnis plan itu Anda dapat ranking yang ke-6 atau nomor 6 itu. Berat presentasinya, Iya, banyak Pak. pertanyaan waktu nyampai presentasi kamu di Padang itu, banyak pertanyaan dari para juri-jurinya. Kalau pertanyaan sebenarnya waktu itu nggak terlalu banyak. Justru ada satu juri yang katanya tertarik dan juga meminta nomor handphone saya gitu. Dia meminta katanya tertarik sama bisnis saya gitu. Dia sebenarnya nggak nanya banyak-banyak banget, lebih ke pengarahan seperti apa, bisnis seperti apa gitu aja sih. Nggak terlalu banyak gitu. Bahkan pertanyaannya di luar ekspektasi saya gitu. Oke, bis plan yang kamu tawarkan itu setelah kamu dapat penghargaan sebagai salah satu pemenang, kamu ingin mewujudkannya di Batam? Bis plan kamu itu akan kamu eksekusi dalam bentuk bisnis yang real, bukan hanya sampai pada bis plan? Oke, kalau untuk itu sekarang saya sedang ada di tahap prototyping, jadi karena untuk yang kemarin itu sangat kompleks, ya lagi prototyping di bagian aplikasinya, lalu prototyping untuk desain UI UX-nya, terus sistem-sistemnya validasi lagi ke market gitu. Baru nanti itu akan melewati pembuatan aplikasi itu coding dan sebagainya. Barulah muncul nanti aplikasi realnya. Jadi kamu kepingin mewujudkan, kamu ingin mengeksekusi bisnis kamu itu menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Baik. Bagaimana kira-kira pandangan kamu ke depan? Mimpi besar kamu ke depan nanti seperti apa sih? Dengan memulai basis bisnis internet online, bisa aplikasi ini, kalau wujud, kamu punya mimpi masa depan kamu seperti apa? Memang kamu kepingin masa depan, tapi kira-kira mimpi masa depan kamu itu jadi seperti apa? Serius di dunia online dan kamu startup itu pemula. Nanti apa menjadi sebuah bisnis yang lebih real, lebih besar, lebih punya jaringan yang luas dan ini misalnya bisa ada di Dabu, bisa ada di Daik, bisa ada di mana-mana, di tempat-tempat yang kamu bisa mungkin seperti itu. Bisa. Kalau talking about big dream saya, pastinya saya itu pengen apa yang saya buat, apa yang saya lakukan itu bisa membantu orang lain, nggak cuma untuk diri saya sendiri kayak saya jadi pebisnis untuk mendapatkan profit atau sebagainya, enggak, tapi bagaimana bisnis saya itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan orang lain gitu, khususnya untuk anak-anak muda, karena saya percaya anak muda itu punya potensi yang besar untuk memimpin suatu dunia, untuk memimpin Indonesia khususnya. Kan jadi kita mulainya dari anak muda gitu. Anak muda, supaya jangan dunia anak muda tuh habis untuk hura-hura, tidak menentukan sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Baik Denisa, kita terima kasih. Kamu sudah cerita, sudah banyak, mudah-mudahan inspirasi dari kamu ini bisa membantu teman-teman kamu lain juga untuk terjun ke dunia bisnis online, memulai menemukan sesuatu. Artinya jangan berhenti berpikir dan jangan berhenti berbuat untuk teman-teman masa muda kamu ya, teman-teman yang lain. Baik pemirsa sekalian, itulah bincang-bincang santai saya dengan Denisa Ekalista, seorang anak muda yang mencoba menemukan jalur bisnis di basis online-nya dan sekarang sudah menemukan sebuah model aplikasi, sekarang membuat prototipnya, bagaimana nanti bisnisnya ini bisa diwujudkan secara real, secara nyata. Baik, pemirsa sekalian, pada sesi terakhir ini saya ingin berterima kasih selain kepada Denisa Ekalista yang telah sumbang pikirannya, juga kepada sponsor acara ini. Kita tetap masih didukung oleh Sunpot, air mineral dalam kemasan, air yang mengusung tema Anda apa yang Anda minum. Kalau Anda minum air sehat, Anda akan sehat. Dan air mineral ini diproduksi di Gunung Bintan, di Gunung Lengkuas Bintan, di Kepulauan Riau. Terima kasih Sunpot, Anda dukung kami terus. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang tetap menjadi pendukung acara ini. Universitas ini adalah Universitas Maritim pertama di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia sekarang ini yang mengusung tema belajar dan bertanya tiada jemu. Itu diambil dari salah satu baris dari Gurindam 12 karya pahlawan nasional Raja Ali Haji, dan karena universitas ini juga mengusung nama besar, pujangga besar itu, maka mereka mengabadikan tema ini, belajar dan bertanya tiada jemu.
Baik, terima kasih Umrah atas dukungan yang dilakukan selama ini. Baik pemirsa sekalian, jangan lupa nanti saksikan tiap hari Senin pukul 10 sampai pukul 11 pagi bincang santai di acara Highway 1 jam bersama Rida Kamensi. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan tema dan isu-isu yang lainnya. Highway, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin dan puncak cinta. Bismillah itu